channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Cerita Setan. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, seperti biasa nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Sate Gagak. Assalamualaikum. Kesusahan dalam rangkuman kemiskinan menjadi sangat berat untuk kata kehidupan masa yang dijalani. Mungkin nasib diri yang terlahir dari seorang janda yang hanya terwarisi satu buah gubuk reot dan sepetak kebun kecil di belakang. Perbedaan kasta serasa menjadi beban bagiku. Cibiran, cacian, dan hinaan sudah sangat biasa aku dengar sedari kecil. Manusia yang hanya memandang sebagai manusia yang dekil, kumuh, juga gembel dan miskin sudah menjadi rajutan sandang kehidupan kami. Kerja serabutan yang ditawarkan aku iakan demi untuk terbelinya bahan makanan. Itu menjadi anugerah tanpa tertampik rasa syukurku. Keprihatinan tanpa ujung, renungan yang terlantun dalam setiap sunyi malam, lafaz permohonan doa di sepanjang sujud. Namun semua itu seakan tanpa pernah terdengar oleh Tuhan. Rasa sabar yang selalu diajarkan orang tuaku kini mencapai titik paling dasar. Bambang, terdengar suara dari luar gubuk. Buru-buru aku membuka pintu, lalu melihat tetanggaku tengah berdiri di halaman. "Ya Pak Sar, ada apa?" tanyaku kepadanya. "Minta tolong Bang, bawakan pupuk kandang ya," suruhnya. "Oh iya Pak Sar, mari," jawabku menyanggupi. Ya, walau mendapat pekerjaan membawa pupuk kandang, hasil olahan alami antara kotoran sapi dengan rerumputan kering yang menjadi alas kandang, itu sudah menjadi pekerjaanku. Terkadang mendapatkan upah 25 hingga 50 ribu, tergantung banyaknya pupuk yang harus diangkut. Dengan karung bolak-balik dari kandang ke sawah, memikul lemih yang bau dan basah melekat di tubuhku. Tapi sekecil apapun jerih payah akan menjadi nafas kelegaan hidup wanita yang sangat aku sayangi. Beliau adalah ibuku. Sore itu semua pupuk sudah selesai aku bawa. Namun pekerjaan belum usai sampai di sini, karena harus menebarkan pupuk itu di atas gundukan tanah yang sudah disemai dengan cangkul sebelumnya. Kompos kotoran sapi ini kutebarkan sampai rata. Sayup kumandang azan maghrib mendengar dari kejauhan, namun pekerjaan belum juga usai. Alam benderang merubah gelap. Keusilan astral mulai menjailiku. Walau sudah sangat sering mengalami hal mistis, tetapi rasa takut tetap singgah menyelidiki ngeri. Angin semilir berhembus serasa dingin di tengkuk, membawa bau amis, mengalahkan pupuk kandang yang ada di genggaman tangan. Di sudut petakan sawah terlihat sosok wanita berdiri menatap dengan wajahnya sangat mengerikan, tertawa cekikikan seakan menakutiku. "Tidak usah mengganggu, aku hanya mencari sandang pangan," kataku ke arah sosok seram itu. "Pulang, sudah waktu Candikolo, pulang,"
Terdengar suara membisik di telingaku, namun bisikan itu bukan dari kuntilanak di depan sana, melainkan sebuah pengingat untukku agar segera pulang. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meninggalkan pekerjaan ini, berjalan menuju sumber mata air untuk membersihkan dari kotoran juga bau yang melekat. Namun sosok itu terus mengikutiku, sampai hendak mandi pun masih diperhatikannya. Melepas semua pakaian dengan telanjang bulat, tidak lagi memperdulikan tatapan lelembut itu yang sedang menyaksikan. Setibanya di rumah, aku ganti baju lalu beranjak ke rumahnya Pak Sarwidi untuk mengambil upah kerja. "Assalamualaikum Pak," ucapku memberi salam. "Ya, silakan, sebentar," jawab wanita dari dalam rumah. Lalu wanita itu mengintip dari balik jendela yang tirainya sedikit tersingkap sebelum membuka pintu. "Oh, Mas Bambang, mau ambil uang ya? Sebentar ya," kata anak gadis Pak Sarwidi. "Iya Mbak Nur," jawabku dengan senyum. Lalu gadis remaja itu kembali masuk ke dalam. Tak lama kemudian diberikannya uang 10 ribuan yang berjumlah 7 lembar. "Loh Mbak, ini kok banyak sekali. Apa tidak salah Mbak Nur?" tanyaku meyakinkan. "Tidak Mas, itu dari Bapak 50, dari saya 20 ribu, katanya." "Loh, kok repot-repot Mbak Nur?" seruku tersenyum malu. "Gak apa-apa Mas, buat Mbok Jumi beli siri Mas," katanya sangat lembut. "Waduh, terima kasih banyak Mbak Nur," jawabku sambil berpamitan pulang. Namun malam ini rundingan gundah mulai menghampiri. Wajah gadis itu mulai membayang, mengusik hayal yang membawa dalam kisah mustahil yang aku rasakan. Terlena membayangkan aku dengan Nurhayati memadu kasih, berdua mengarungi bahtera rumah tangga, sampai terdengar suara, "Bambang, Bambang," suara Simbok memanggil dari dapur. Saat aku mau membayangkannya lagi, suara panggilan itu semakin keras terdengar. "Bang." "Ya ampun, anak ini apa sudah tidur jam segini?" kata Simbok yang terus memanggil. "Ada apa Mbok?" jawabku dari dalam kamar. "Makan dulu, baru tidur nak," katanya menyuruhku makan. Bergegas aku beranjak ke dapur lalu menikmati makan malam istimewa. Nasi putih, sayur bayam, sambal terasi plus tempe goreng. Sungguh sangat berbeda menu malam ini, yang biasanya hanya nasi sama sayur saja, kini ditambah tempe goreng. Rasa syukur kami tidak terhingga menyambut karunia Tuhan. Hasil jerih payahku mendatangkan rizki malam ini, meski dalam hati masih ada ganjalan karena pekerjaan itu belum sepenuhnya tuntas. Gangguan sosok itu membuat terbengkalainya amanah, sementara sudah dinikmati hasil upahnya. "Makan, kok melamun? Mikir apa?" tanya Simbok mengagetkan. "Tidak Mbok, kerjaan belum selesai tadi itu. Pupuk yang ditebar di sawah tadi belum selesai," jawabku menjelaskan. "Bocah gemblung, belum selesai kerja kok sudah ngambil upah," kata Simbok sambil mengunyah makanannya. "Lah kemalaman kok Mbok," jawabku membela diri. "Pagi buta besok segera diselesaikan. Amanah itu nak, jangan main-main," katanya memberi nasihat. Selesai makan, aku kembali masuk kamar, mencoba kembali menghadirkan sosok pujaan hati, Nurhayati sang primadona. Suara serangga malam terdengar dari pelataran luar rumah, menandakan larutnya malam ini. Namun rasa resah masih menghampiri dengan memikirkan sang pujaan hati. Tanpa bisa tertawa lagi,
Memasuki ruang hayal pun aku lakukan, menghadirkan senyumannya, matanya, wajah ayu itu. Semua terangkum menjadi keindahan bagiku. Apa rasa ini juga dirasakan olehnya ya? Andai saja iya, pasti akan menjadi kesempurnaan untaian cinta yang teranugerah pada kehidupanku. Hanya saja bagai gembel yang ingin menggapai rembulan untuk mencintai gadis itu, tompangan derajat saja sangat mustahil untuk berjodoh. Andai saja memiliki kecukupan harta, sudah aku pinang anak tetangga itu agar terwujud angan dengan memiliki dia seutuhnya. Andai saja takdir tidak seperti ini, pasti sudah jadi orang yang bahagia selayaknya manusia yang hidup dengan normal. Sampai andai-andai yang lainnya terus datang membawa kepusingan. Duh, Dek Nur, kenapa kamu siksa batinku ini? Bisik hati yang mulai merasakan nelangsa. Subuh itu aku bangun dan langsung bergegas pergi ke sawah untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Jalanan masih sangat gelap, hanya senter yang menjadi penuntun langkahku. Kanan kiri dipenuhi oleh rimbunan pohon bambu yang dikenal sangat angker. Tapi ini satu-satunya jalan untuk menuju sawahnya Pak Sarwidi. Harus ditempuh dengan keberanian. Dengan rasa was-was memberanikan diri melewati keangkeran jalan ini seorang diri, menoleh ke sana kemari memastikan agar siap jika memang harus bertemu oleh hal ganjil di depan sana. Jantung berdegup sangat kencang saat menyaksikan sosok kuntilanak bertengger di salah satu bambu yang melengkung. Untung dia hanya menatap saja, tanpa melakukan apa-apa. Bahkan yang biasanya tertawa cekikikan kini tidak terdengar sama sekali. Sesampainya di pematang sawah, udara masih sangat dingin. Tanah juga basah oleh embun. Aku memulai pekerjaan ini agar segera selesai. Matahari mulai beriak. Hadir dalam dunia menggantikan hari. Fajar menyingsing memberi sinar kehangatan saat mulai menerpa tubuh. Usai pekerjaan saat alam mulai menyambut surya. Walah, pagi sekali Mas Bambang, sapa Kang Yat yang mulai berangkat ke sawah. Oh iya Kang Yat, jawabku. Cepet teruskan Mas, saya berangkat dulu, jawab Kang Yadi sambil melanjutkan jalannya. Iya Kang, hati-hati, jawabku. Setelah semua dirasa beres, beranjak pergi meninggalkan sawah yang sudah selesai aku garap sedari pagi buta. Melanjutkan dengan mandi di sungai. Tiba-tiba perasaan sangat tidak enak menghampiri, seakan menjadi firasat buruk yang akan datang padaku. Entah apa yang akan terjadi. Yang aku lakukan hanya melesaikan mandi, lalu bergegas pulang dengan pikiran aneh. Kepulan asap terlihat membumbung ke atas langit. Dari ujung desa sudah terlihat jika sedang terjadi sesuatu di dalam kampung. Apa ada kebakaran sampai asapnya begitu banyak terlihat? Benak mencari tanya juga jawaban sendiri. Ku percepat langkah agar segera tahu apa yang sedang terjadi di sana. Firasat itu terjawab ketika tiba di rumah. Gubuk satu-satunya peninggalan almarhum bapak terlalap api. Warga yang sudah berkumpul di situ mencoba menyiramkan air untuk memadamkan api, namun hasilnya sia-sia. Aku mencoba menerobos ke kerumunan itu, namun ditahan. Bang, sabar bang, bahaya, kata warga yang memegangi tubuhku. Ingin rasanya masuk ke dalam kobaran api itu, menyelamatkan satu-satunya harta yang aku miliki di dunia ini.
namun semua sudah terlambat. "Simba!" teriakku terus memanggil dengan tangis. Semakin tidak memiliki apapun di dunia ini, bahkan satu-satunya orang tua yang ada pun harus meninggal. Ratap doa kesedihan di musala kecil menjadi saksi betapa luka hati ini tidak bisa terukur lagi. Kekejaman kenyataan menagih janji kehidupan. Hanya kata pasrah dan ikhlas yang terucap dari bibir ini menghantarkan peristirahatan terakhir jasad ibuku yang hangus terbakar. Beberapa warga yang menyantuniku sebagai wujud bela sungkawa. Aku terima, namun apa arti semua ini? Uang tidak mampu mengembalikan kehidupan orang tua tercinta, gubukku dan semuanya. Melangkah pergi meninggalkan desa, mengharap ada keberuntungan di depan sana dengan sedikit asa yang tersisa. Tidak lagi memandang ke belakang, hanya mengucap janji dalam hati. Suatu saat aku kembali untuk memasang nisan yang indah di atas makam ayah dan ibu. Manusia yang memiliki kecamuk kecewa dan luka hati sangat mudah disusupi setan untuk mengendalikan rasa, membisikkan kesesatan penglihatan seakan kehendak takdir itu siksaan. Memalingkan kodrat sewajarnya tentang pemahaman diri akan kata kuasa Tuhan. Pergi dengan berbekal kesedihan mengharap ada sumber obat dalam luka, mencari kesembuhan diri atas kenyataan yang pahit. Menerima itu tidak semudah kata bijak yang selalu ringan diucapkan oleh mulut manis manusia. Ikhlas itu hati, dan hanya hati itu sendiri yang paham akan rasa. Penghabisan kata hanya ingin jauh meninggalkan kenangan, menguburkan segala cara marut peristiwa, hanya ingin membalikan buku kehidupan agar cerita lara tergantikan dengan kisah baru yang berbeda. Menyewa sepetak kamar kos, bekerja di toko kelontong, menjadi tukang angkut sembako dari gudang ke dalam truk atau sebaliknya. Karyawan bongkar muat kini aku jabat, meski masih belum dikatakan baik dalam perubahan hidup. Setidaknya dari hasil saat ini aku bisa menyewa tempat tinggal, begitu juga makan, baju walau seadanya. Hampir 1 tahun lamanya semenjak peristiwa itu aku meninggalkan tanah kelahiranku. Sedikit tabungan terpegang, ingin rasanya menunaikan janji hati untuk memasang nisan makam yang indah untuk kedua orang tuaku. Tapi uang ini semua belum cukup. Saat jam makan siang, aku pergi ke seberang jalan yang menjual nasi bungkus, memesan teh hangat untuk kembalikan tenaga yang sudah hampir habis setelah membongkar 2 truk bermuatan gula dan beras. "Makan dulu bang, semangat banget kerjamu," kata Pak Karto penjual nasi bungkus. "Iya pak, kalau tidak semangat ya tidak bisa makan pak. Mau susah anak zaman sekarang ini sudah jos banget le," katanya menghiburku. "Iya Pak Kar, adanya hanya ini, jalani saja dengan ikhlas," jawabku. "Kalau kamu pingin kaya, hidup kecukupan, aku kasih tahu jalannya bang," kata Pak Karto. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan buatku agar segera dapat mengakhiri kekurangan yang selama ini aku jalani. "Apa itu pak?" tanyaku. "Pesugihan bang," kata Pak Karto dengan sedikit berbisik. "Oh alah pak, harus ada yang ditumbalkan jika mengambil pesugihan," balasku sambil gelengkan kepala. "Ini lain nak, dengar dulu," kata Pak Karto kemudian menjelaskan. "Ya, gimana pak?" tanyaku agak malas. "Jualan sate gagak," jawabnya. "Lah, bagaimana caranya pak?" "Nanti setelah maghrib main ke rumah, aku kasih tahu caranya bang,"
kata Pak Karto menyudahi pembicaraan. Sore sepulang dari bekerja, aku langsung kembali menuju ke kamar kosku. Tapi sebelum itu, di tengah perjalanan sekilas seperti melihat gadis dari desaku sedang jajan di sebuah warung bakso dengan seorang laki-laki. Apa itu tadi Dek Nur ya? Sama siapa? Hati mulai merambah kembali ke dalam alam gundah. Setibanya di kamar kos, langsung ingin segera mandi agar hilang bau keringat yang melekat di tubuh ini. Tapi karena di sini kamar mandinya hanya 2 dan jam segini sudah pasti rame mengantri untuk mandi. Mau tidak mau masih harus menunggu. Sembari tiduran di atas kasur menunggu giliran mandi, mencoba mengingat wajah gadis itu. Namun yang teringat justru kata Pak Karto soal pesugihan sate gagak. Apa benar itu ada dan tanpa tumbal? Rasa lelah akan kemiskinan menggerakkan hati untuk mengambil jalur ini agar bisa mewujudkan semua impian-impian yang tertunda. Dengan harta bisa menaikkan derajatku. Nurani harus selalu ditunda dalam kebijaksanaan untuk memilih. Kehidupan yang memiliki banyak percabangan, hanya dengan hati sucilah dapat memilih jalur kebenaran. Kecamuk batin yang tidak menentu memikirkan nasib yang belum memiliki perubahan, memikirkan pujaan hati yang selalu membayang tanpa pernah terhenti. Harus ada perubahan dalam hidup ini. Mau bagaimanapun caranya, mau dengan apapun jalannya. Yang ada semua ini harus segera usai digantikan dengan kemampuan diri. Selepas maghrib aku pun mulai menuju ke rumah Pak Karto untuk menanyakan perihal pesugihan yang beliau maksud. Tekad ini tidak mampu tertunda lagi, karena sangat takut jika gadis itu akan menemukan laki-laki lain. Sebuah lorong dengan lampu remang-remang menjadi penerangan jalan gelap. Rumah berpagar yang tidak terlalu tinggi itu terlihat sangat sederhana. Andai benar pesugihan itu nyata, kenapa Pak Karto memilih hidup miskin seperti diriku? Mulai muncul sedikit keraguan. Assalamualaikum, Pak Kar. Salamku. Mari bang, sudah aku tunggu. Sini masuk nak, jawab Pak Karto yang tengah duduk di teras rumahnya. Ya pak, santai pak, tanyaku basa-basi. Ya nak, memang sengaja menunggu kamu kok, jawabnya dengan senyum. Dengan duduk di bangku depan rumahnya, kami berdua memulai obrolan yang arahnya ke soal pesugihan yang dimaksudkan. Sebuah jalan yang harus ditempuh, tentu saja dengan sarana mantra hitam. Persyaratan juga paling utama itu keberanian. Kalau kamu sudah niat hati, persyaratannya itu mudah. Hanya gagak hidup, pisau, dupa, bunga staman, arang juga tungku, beserta sarung. Jelas Pak Karto. Selanjutnya apa lagi pak? Tanyaku penasaran. Syarat utamanya kalau kamu jualan harus bugil dan harus berani, karena yang membeli itu dari sebangsa makhluk halus yang berwujud genderuwo. Jangan menjual kepada selain itu, katanya lagi. Itu jualannya di mana pak? Tanyaku lagi. Jualanmu di gunung sana, di atas sumber mata air Cadas. Itu tempatnya yang angker dan menjadi tempat yang cocok nak, imbuhnya lagi. Setelah itu Pak Karto masuk ke dalam rumah. Tidak lama ia membawa sebuah kertas juga segelas teh untukku. Ini mantra yang harus kamu baca sebelum membuat sate, katanya sambil memberikan catatan mantra itu. Ya pak, terima kasih, jawabku. Malam itu setelah semua selesai, aku pulang ke kontrakan, lalu menghafal mantra di kertas yang tertulis itu.
Sebuah niat penyimpangan yang harus ia tempuh untuk menuai kepuasan hati, mengharap terkabulnya impian yang meresahkan hidupnya. Sungguh sangat disayangkan, kelunturan iman hanya untuk mengejar keduniawian yang semua itu tidak akan ada keabadian. Rasa malas sudah mulai menyelimuti. Setahun ini Gigi bekerja tanpa pernah bolos sekalipun. Pagi ini aku lebih memilih pergi ke pasar untuk mencari beberapa peralatan seperti tungku, arang, dupa, juga kembang setaman. Setelah semua terbeli, aku kembali membuat sebuah peti dari kayu sebagai tempat uang pesugihan. Ini harus berhasil. Harus berani hadapi segala yang akan muncul nanti saat jualan, kataku dalam hati. Dua pemuda datang dengan membawa kurungan burung yang ditutup kain hitam. Dua orang suruhan Pak Karto dan sebagai pemasok burung gagak yang akan aku jual malam nanti. Meski dengan cara menghutang dulu, karena membeli 1 ekor burung saja aku harus mengeluarkan uang 5 juta. Memang akan sangat tidak wajar jika dinalar harga yang sangat mahal untuk penebusannya, tapi itu sudah menjadi syaratnya. Itu juga karena susahnya mendapatkan bahan yang akan dijadikan daganganku. Jika hati terberdaya oleh kefanaan, kebenaran itu akan memupus. Mati hati nurani, lupa akan hal yang harus disandang. Dimakan itu semua akan ada pembalasan di kemudian hari. Malam ini tekad sudah sangat bulat tanpa bisa ditunda lagi. Semua kelengkapan sudah siap. Dengan dibantu kedua orang suruhan Pak Karto, semua peralatan dibawanya ke lereng gunung. Sesampainya di lokasi yang menurutnya pas, tepat di bawah pohon jati liar yang berusia sangat tua, di bawahnya mengalir mata air. Kotak kayu yang berisikan bahan tadi semua ditata menurut kemauan hati. Perapian mulai aku siapkan, membakar arang di dalam tungku, menyalakan beberapa dupa di sekitaran area, juga menebarkan kembang setaman. Setelah perapian siap, aku mulai membuka kain hitam yang menutupi sangkar burung itu. Tepat pukul 1 dini hari. Sudah siap, Kang, tinggal saja, kataku kepada kedua pemuda suruhan Pak Karto. Ya Mas, yang hati-hati ya, ingat pesannya Pak Kar, jawab salah satu seorang pemuda itu. Ya Kang, terima kasih, jawabku. Tak lama kemudian langkah kedua orang itu sudah menghilang. Semua menjadi sangat sunyi. Angin berhembus terasa lain. Wangi dupa seakan memanggil para demit. Pohon yang semua tenang kini bergerak dengan sendirinya. Muncul sosok pocong yang mengerikan terlihat melayang mendekat. Namun salah satu syarat dilarang untuk berdoa kepada Tuhan walau melihat apapun. Pocong berwajah hitam hangus itu berhenti di salah satu dupa yang tertancap di tanah, disusul dengan kuntilanak, juga bocah berkancut kafan. Aku mencoba setenang mungkin melihat semua ini. Lalu aku membuka semua pakaian yang aku kenakan, kemudian mengambil pisau untuk menyembelih gagak hitam itu. Di mangkuk plastik untuk menampung darah berwarna hitam pekat, menguliti lalu mulai memotong daging gagak kecil-kecil dengan lidi yang sudah aku siapkan dan mulai menusuk membuat sate. Ketawa kuntilanak mulai membuat bising. Cekikikan bocah gundul itu pun sangat ramai terdengar. Bukan kalian tujuanku, gumamku dalam hati. Lalu dari arah belakang tiba-tiba muncul nenek-nenek menyeramkan dengan mata semuanya putih menepuk pundakku. Beli sate, berapa harganya?
Katanya terdengar dari mulut yang mengeluarkan belatung sangat banyak dan bau busuk. "Tidak dijual untukmu," kataku sambil melanjutkan menusuk sate, tidak memperdulikan sosok yang memuntahkan belatung ke tubuhku. Setelah semua siap, lalu aku balurkan tusukan sate itu dengan darah hitam, dengan membaca mantra beberapa kali, mulai membakar sate gagak di atas bara tungku. Tiba-tiba suara geraman berat terdengar. Pohon jati di sebelahku bergetar kencang, lalu muncul sosok hitam besar dengan tatap mata merah. Taringnya panjang, cakar hitam di jari-jari besarnya. Tubuh hitam besar itu dipenuhi bulu, namun yang bikin aku terkejut hanya satu. Ternyata sosok genderuwo ini kemaluannya panjang, besar, dan menyala seperti bara api. Geramannya terdengar mengerikan. Dengan kuku hitam yang panjang, sosok itu menunjuk ke arah sate yang aku bakar. Setelahnya aku menyodorkan beberapa tusuk untuknya, lalu melihat demit itu memakannya. Sampai bakaran kelima dengan lalap, semua sate itu habis dimakan. Lalu sosok itu menunjuk ke dalam kotak kayu yang aku bawa. Saat aku melihat kotak itu lalu menoleh kembali, genderuwo besar kini sudah hilang lenyap dari hadapanku, disusul dengan wujud yang lain, semuanya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kubuka kotak kayu itu, kini sudah dipenuhi dengan uang yang sangat banyak melimpah ruah sampai berhambur keluar. Dengan kain sarung yang aku ikat ujungnya untuk memasukkan uang itu, tapi seakan tiada habisnya. Uang terus keluar dari kotak kayu, sarung sampai tidak muat lagi menampungnya. Dengan baju juga aku bungkus uang-uang itu. Saat semua kurasa cukup, sisa uang yang tidak bisa terbawa tetap aku tinggal di dalam kotak. Memakai celana lalu membawa uang dalam sarung dan baju yang sangat berat rasanya. Sebelum subuh aku sudah masuk kamar dan menghamburkan semua uang-uang itu di kamar. "Bang, Bambang," terdengar dari luar suara memanggil sambil menggedor pintu kosku, mengintip dari jendela. Pak Karto sudah berdiri di depan dengan kedua pemuda semalam. Lalu aku buka pintu. Saat mereka masuk melihat uang yang berhamburan, mata mereka terbelalak dengan mulut menganga. "Wah, kamu berhasil, Nak," kata Pak Karto. Aku hanya tersenyum menggaruk kepala sambil meminta bantuan menata uang yang sangat banyak itu. "Uang burung langsung aku ambil ya, Mas," kata pemuda itu. "Iya Kang, ambil saja. 5 kita hitung sendiri," kataku yang kini sudah disusupi kesombongan. Semua uang sudah diikat dengan karet dengan jumlah yang tidak terhitung lagi. Uang dimasukkan ke dalam koper besar yang aku pinjam dari tetangga sebelah. Sore ini aku pergi untuk membeli sebuah rumah dari salah satu developer perumahan yang dekat dengan kediaman Pak Karto. Rumah seharga ratusan juta itu terbayar kontan tanpa melalui cicilan. Kemilau harta yang didapatkan tanpa hak dari Tuhan hanya akan membawa dalam ketamakan, kesombongan, rasa rakus yang tidak ada habisnya. Watak kemanusiaan telah diperbudak oleh setan. Rumah sudah terbeli, perlengkapan mulai terpenuhi, dari perabotan sampai interior menurut selera hati. Motor sudah terparkir di depan garasi rumah, semua dibeli dengan kontan. Rumah mewah ini akhirnya dipakai mereka berempat untuk berembuk menjalankan misi kelam. Namun yang namanya manusia, apa yang sudah didapat akan merasa selalu kurang dan kurang terus tanpa kepuasan. "Kang,
Nanti ambil uang yang masih aku tinggalkan di dalam kotak itu, kataku pada dua pemuda itu. Lah kok ditinggal Thomas? Sayang banget, katanya. Sarung dan baju yang dibuat tempat tidak muat Kang. Sudah aku jejalkan tetap saja tidak cukup, kataku menjelaskan. Ya sudah, ayo berangkat. Daripada ditemukan orang lain Mas, ajaknya. Malam itu juga kami bertiga kembali memasuki hutan di gunung itu, hanya menggunakan senter untuk penerangan jalan. Pak Karta yang selaku pimpinan hanya menunggu di rumah, karena usianya juga sudah tidak muda lagi. Kasihan jika harus diajak. Gonggongan anjing hutan menyalak di atas bukit, seakan menyerukan malam yang dingin ini diselimuti oleh angkernya hutan. Bergendayangannya para lelembut menyambut langkah kami bertiga. Bayangan hitam seakan terus mengikuti dari balik pepohonan. Bayangan yang tidak hanya satu namun jumlahnya sangat banyak. Entah hantu wujud apa mereka. Gerakannya sangat cepat, melesat ke sana kemari lalu menghilang. Anjing liar terus menyalak tiada henti membuat ciutnya nyali kedua orang di depanku. Mas, bagaimana ini? Tanyanya. Terus saja Kang, cuma dedemit saja kok takut, kataku. Setibanya di lokasi jualan semua barang masih aman dan utuh di sana. Meski terlihat berserakan karena kemarin pulang sangat buru-buru tanpa terfikir membereskan perlengkapan itu semua. Namun yang membuat sangat menyesal, kotak kayu yang terbuka kini sudah kosong. Semua uang yang banyak di sana raib tanpa tersisa. Walah, sudah tidak ada uangnya Kang, kataku dengan penyesalan. Ya sudah Mas, memang yang tidak terbawa pasti hilang kok, balas pemuda satunya. Lah, kamu tahu kok nggak bilang Kang? Sudah jauh-jauh belusukan ke sini, kataku setengah menyesal. Lah, niatku ambil sangkar burung kok Mas, jawabnya sambil tertawa. Walah semprul, ya sudah, ayo pulang lagi, ajakku. Malam itu sesampainya di rumah melanjutkan obrolan sambil ngopi. Kalau besok mereka berdua harus mencari Gagak lagi untuk melanjutkan ritual kedua. Dan bersambung. Itulah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Sate Gagak bagian yang pertama. Nanti saya akan lanjutkan ke bagian berikutnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.